Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara detik-detik menuju kematian, kita tidak pernah tahu kapan. Mesti ada rancangan, saya harus berubah. Itu hijrah. Jangan ilmu kita dari dulu begitu, sampai hari ini juga begitu. Mesti ada gerakan hijrah, merombak total, meninggalkan kebodohan, berpisah kejahilian, termasuk jahiliyah dalam mengurusi jenazah. Jahil kita ya ikhwah, kalau kita tidak punya ilmu pada hal-hal sesuatu yang sangat penting, yang sangat menentukan surga dan nerakanya orang-orang yang kita cintai, tapi kita tidak punya ilmu. Kita tinggalkan sesuatu perkara yang sangat penting, lalu kita sibuk pada perkara yang tidak penting. Itu juga kejahilian. Yang ketiga, wajahadu. Harus ada gerakan jihad, kesungguhan untuk mengambil sesuatu yang Allah maui dalam hidup ini. Kalau Allah inginkan penting itu ilmu, ambil. Usaha, bergerak untuk dapat tambahan ilmu, tambahan ilmu, tambahan ilmu, tambahan ilmu untuk bisa berjihad. Karena motivasi terberat dan terbesar sekalian untuk bisa melakukan jihad itu ilmu yang dimulai dengan iman dan ada hijrah. Subuh hari seperti ini sekalian, itu sudah kebiasaan Nabi. Beliau tidak tinggalkan duduknya sesudah salat subuh, kecuali beliau minta obsesi 3 hal setiap hari. Yang pertama Nabi minta, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Rabb, hari ini termasuk saya gagal kalau saya tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka tambahan koleksi ilmu terus harus kita budayakan, harus kita tanamkan bahwa mendapatkan ilmu adalah kebutuhan. Dulu di majelis ilmu, apakah kita mengambil radio kita, apakah mengambil televisi kita, mengambil HP kita, mengambil untuk bisa yastami'unal qaul. Telinga ini dibuka pagi-pagi, disiram. Fayattabi'una summa wayattabi'una ahsana. Lalu telinga ini dibuka, lalu kita siap bergerak sebentar sesudah dicas telinga kita. Kenapa? Karena telinga ini sumbernya kebaikan. Telinga ini sumbernya kebaikan. Nanti di hari kiamat sekalian, tangisan manusia itu menangisi telinganya yang salah, tidak mau dipakai mendengar. Telinganya tidak mau. Coba di surah Al-Mulk di ayat 9-nya, ya, apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang nanti di akhirat menyesal. Kenapa? Telinganya apa? Tidak mendengar. Apa bunyi ayat itu? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Lau kunna nasma, sekiranya kami dulu mendengar, aw naqil, sekiranya dulu kami pakai pikiranku baik-baik, ma kunna fi ashabis sair, kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala hari ini. Yang dia salahkan dirinya dua, telinga dan akalnya. Telinganya ya sekalian. Telinga kalau tidak berfungsi lagi, tidak peka
peka lagi dengan ayat-ayat, tidak peka lagi dengan nasihat, itu tanda musibah, tercabutnya rahmat Allah. Kalau antum sudah tidak merasa peka dengan ayat-ayat itu, maka itu tanda jauhnya rahmat Allah dari diri kita. Lau kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Rabb, seandainya kami dulu mendengar, kami pakai dulu akalku baik-baik, ma kunna fi ashabis sa'ir. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal, yang mana duluan? Ins. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum azan walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasmauna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kesalahan itu yang pada diri manusia berputar di sini. 3. Telinga. Karena sekalian hidup yang paling pertama berfungsi pada hidupnya manusia itu telinganya. Dan yang paling terakhir berfungsi juga telinganya. Coba kalau orang lahir di dunia ini disambut dengan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Yang pertama dia dengarkan kalimat-kalimat yang bagus masuk di telinga kita. Itu tuntunan menyambut manusia lahir. Jadi agama ini begitu lengkap, syariatnya begitu, lahir sambut seruan supaya paling pertama kali dia dengar thayyibah, bisa ayat Quran, bisa zikir, bisa apapun yang kira-kira thayyibah dalam diri kita. Dan yang paling terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Perdengarkan kalimat la ilaha illallah, ajarkan, tuntun kalimat la ilaha illallah, meskipun mulutnya tidak bisa lagi ucap, tapi telinganya masih tetap. Ini terus sekalian, kita berdoa semoga telinga ini bukan cuma nempel di badan kita lalu tidak berfungsi. Kalau hanya telinga-telinga yang nempel, apa bedanya dengan telinganya Siti Sapiah? Apa bedanya dengan kambing yang punya juga telinga, tapi dia tidak peka dengan ayat-ayat Allah? Dia tidak dengar azan itu dikumandangkan, dia tidak tahu apa yang dibicarakan untuk menuju surga, dia tidak tahu meskipun ada yang duduk di sampingkan. Kalau ada orang duduk sekalian tapi tidak peka dengan dakwah, tidak peka dengan nasihat, maka telinganya tidak jauh beda dengan telinga Siti kambing itu. Dan itu musibah yang paling dahsyat. Para ikhwah, kita minta setiap hari apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'. Ilmu yang bisa menggugah diri kita, nafi'. Allah melalui lisan nabinya persyaratkan ilmu yang kau kumpul bukan ilmu yang menjadi tabungan di otakmu, yang sama sekali tidak mengubah dirimu lebih baik, tapi ilmu yang bisa mengubah tanganmu bergerak untuk kebaikan, semua dirimu bisa berpikir untuk kebaikan. Itu namanya nafi'. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi sekarang sampai 1, S2, S3, S berapapun di belakangnya, sampai neteler. Lalu tidak bisa mengenal Allah penciptanya, tidak bisa mengenal jalan nabinya yang mana yang terbaik. Itu namanya jahiliyah, pintar tapi bodoh. Hari ini sekalian, mohon maaf, terlalu banyak yang kita pelajari sebenarnya mubazir di otak kita. Saya ulangi sekali lagi, kita tanpa sadar hari ini
telah menjadi mubazir dalam hidup. Terlalu lama kita buang waktu untuk mencari sesuatu yang sifatnya sesungguhnya hanya untuk perkara kecil, tapi rela berkorban luar biasa. Apa itu? Perkara duniawi. Bukan tidak boleh, tapi kalau melebihi porsinya dunia sekalian, lalu dikerdilkan akhirat, dikerdilkan untuk sesuatu yang Allah besarkan, yang Allah agungkan, itu artinya kita sudah membalik-balik maunya Allah. Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhiratmu itu kekal abadi, yang lama, yang sangat menentukan dirimu ke depan. Artinya apa? Berusaha cari